di apa tuh di sini di rongga atas hidung ya. Terus grogi saya. Soalnya suhu semua di sini. Terus yang kedua asyafatan ya, rongga mulut. Hah? Nanti dulu belum. Ada halamannya. Nanti dong. Ini lagi. Nanti dulu ya, mengata ya. Iya. Iya Pak dulu. Alisan di sini ada alisan. Muridnya ngeyel. Di sini ada al-khalqi. Apa al-khalqi? Bukan kali ini menurut Ayu tenggorokan. Ya. Terus al-jauh. Apa kan al-jauh kan? Rongga mulut. Berarti ada mulut, ada rongga mulut. Lanjut. Makharijul huruf pertama al-jauh. Mana nih hurufnya? Alif, waw, ya. Tapi belum ke ini ya, ke huruf ya. Dia yang warna hijau ini penjelasannya nih. Jadi al-jauh itu dari mulai apa? Lak-lak. Iya, lak-lakan sini sampai ujung sini. Itu al-jauh. Nih hurufnya. Langsung aja ini mah. Udah paham semua insyaallah. Oh bagus sama Iya, sama. Di sini ada huruf alif. Ya. ini kan guru di kan. Nah, nih huruf alif itu. Coba contohin Pak Guru dan bisa. Nih, di sini ada huruf alif, lihat yang warna hijau. Nih, ini tempat keluarnya. Alif, bukan keluar itu. Nih, alif. Jadi makrotnya di mulut. A. Lagi request baik ya. Terus langsung ya. Di sini ada huruf waw. Alif, waw, dan ya. Ini makhraj al-jauf, apa? Rongga mulut. Alif, waw, dan ya. Ya. Kita contohkan alif di fathah a. Bukan a. Terus wa. Dan ya. Oke, udah paham. Insyaallah. Makhraj kedua tenggorokan. Tenggorokan memiliki 3 makhraj, pangkal tenggorokan. Yang pertama pangkal tenggorokan, hurufnya ada h. Jadi ketika mengucapkan huruf h itu rongga tenggorokan kita terbuka. H. Makanya kalau ngaji ketemu huruf h pasti nafasnya habis, ya, agak habis, boros, terpakai karena rongga tenggorokannya terbuka. Kirain gua hero itu. H dan hamzah. Kalau hamzah ini agak ke bawah. Jadi di atasnya hamzah ada h, di bawahnya h ada hamzah. Makanya sedikit kebuka. Jadi makhraj itu semakin hurufnya ada di bawah, tenggorokan kita makin terbuka. Kecuali hamzahnya disukun. Baru misalkan ada ma di fathah terus ada hamzahnya sukun ya. Nah, mu'min. Itu tenggorokan kita tertutup. Ya, itu pangkal tenggorokan hurufnya ada apa aja? H dan hamzah. Oke, pangkal tenggorokan. Pangkal itu apa? Pok ya, kalau bahasa Indonesia. Bawah. Pok. Pangkal pohon pisang. Pok pohon pisang. Yang kedua, tenggorokan bagian tengah. Nah, nih. Hurufnya ada apa aja? Dari bawah. Ain dan H. Ain dan H. Ain itu di atasnya huruf H. H tadi kan bawahnya hamzah. H, atasnya lagi ada Ain. Di atasnya lagi ada huruf
Ini masuk tenggorokan dan tengah. Ada za, ain, ke atas sedikit ha, tapi tetap masih di bagian tengah. Terus tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian atas di sini ada huruf woi. Wo. Di atasnya huruf ha, ada huruf wo. Wo. Di atasnya ya. Terus lagi huruf kho. Kho. Ya, jadi kho ini tenggorokan bagian paling atas makrojnya. Jadi yang pertama apa tadi? Hamzah, ha, ain, ha, ain, kho. Berarti ada huruf. Ada 6. Iya, betul. 100. Makhraj ketiga ada di lidah. Lidah. Di sini ada huruf qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Kalau qaf itu di paling ujungnya lidah, di paling lidah. Qaf. Ya, paling pangkalnya ini nih. Apa nih? Paling pangkalnya lidah. Qaf. Jadi huruf qaf ini bukan di tenggorokan. Kan akhirnya guru-guru nyampein ke anak salah. Ya. Awas, jadi qaf ini bukan di tenggorokan. Kadang banyak yang salah mengartikan qaf ini adanya tenggorokan. Ya, padahal di lidah, di pangkal lidah, paling pangkalnya qaf. Ke atasan dikit maju ada huruf kaf. Kaf. Kalau setan itu ya, ada yang bacanya apa? Ya kan itu benar nggak sih itu? Kayak gitu. Itu menurut ini ya, kayak itu mah di tenggorokan itu adanya. Kalau yang pakai jas itu. Iya kan ada kan kayaknya saking aja dia. Bisa dilarang negara Indonesia gitu Pak. Kadang ada yang Orang Indonesia ini memang. kadang ada yang dibuktikan huruf qaf aja pakainya ini kaf. Ya, ya Bu ya. Ketika dia kasroh. Iya. Wakilalil, padahal huruf wakilalil ya. Kalau huruf kaf agak maju sedikit, sebenarnya enggak mesti ditekan. Kalau tempatnya pas itu sudah ngalir sendiri makhrajnya. Ya. Apa dia? Contohnya? Wakana bil mu'minina. Ya. Ya. Jadi di bawah di pangkal tenggorokan, pangkal lidah yang paling pangkalnya qaf Dan terus kaf. Lihat ada gambar ya. Qaf ada agak majuan. Qaf kaf. Qaf kaf. Qaf kaf. Lanjut. Lidah bagian tengah. Ya siap. Lidah bagian tengah. Di sini ada yang pertama huruf jim. Jim. Tengah-tengah lidah, ini lidah kita nih. Ini lidah kita. Ini nempel langit. Langit ya. Jim. Birrojim. Makanya PR pahit jimnya tuh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jim. Iya, jim ini sebenarnya tidak berdesis dia. Maksudnya enggak ada aliran nafasnya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang banyak tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jim itu menurut saya ini makhrajnya huruf shin ya.
Kalau jim ini ditekan. Jim. Pangkal lidah. Pangkal tengah lidahnya bertemu langit. Jadi baju. Coba 1 2 3. Jadi baju. Baju. Nah, baju, belum Pak. baju, Baju. baju, Punten puji. Terasa gitu. Ya Pak Uji. Mas pura-pura jadi anak baju, baju. Baju. Oma. Baca. Punten Oma. Baca. Baju. Baca. Baju. Baca. Masih ada desis. Baju. Baca. Ini mah enggak ada Bang. Baju. 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 baju, baju, Ini ditekan ke atas. baju, Kamarnya itu rapat. Baju. baju, Baju. 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 Iya. Terus Jujan jani jajna. Jujan jani jajna. Minal mujni. Majijan jani ja. Gasis. Majijan jani ja. Jani ja. Baik, kita lanjut. Di bagian tengah ada huruf shin, tapi tidak terlalu seperti huruf ya. Ya. Sya. Sya shi shubash. Ya. Enggak boleh ditekan seperti huruf jim ya, karena sebenarnya kalau maknanya udah apa pas itu huruf tuh ini sendiri, kata Ustaz Rahman juga ya. Apa lepas sendiri. Ulang lagi ya. Syashi shubash. Oke. Sashi subas. Belum lagi Pak. Sashi. Shashi Shubash, Baik. Shashi Shubash, Lama. Lanjut. Itu lagi di kamera bro. Isinya apa gitu? Baik, 1 2 3. Syashi Shubash. Baik. Nah, di tengah lidah juga ada huruf namanya huruf ya. Ditekan tapi mengalir. Ya. Ya. Ya yubai. Ya yubai. Yu yayyan yayna. Yu yayna. Minal muini. Dan ya. Lanjut. Berarti bagian tengah ada berapa huruf? 3. Yang pertama jim, shin, dan ya. Di sini ada sisi, pinggir atau tepi, ya sama aja. Sisi lidah. Di sini ada satu huruf namanya huruf dod. Boleh menggunakan sisi kiri, boleh menggunakan sisi kanan, boleh menggunakan keduanya, ya. Kalau saya biasanya pakai kiri. Do. Ini gigi kita bagian bawah, yang ini yang ini. Primer bawa ada. Ayo, Pak.
Do, 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 ya bagian atas, ya benar. Terima kasih, keras ya. Nah, jadi tepi sini, bo, bo, bagian yang tersentuh, bo, 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 di tengah bagian yang ditekan, do, 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 di, du, bal, do, do, di, du, bal. Enggak kol-kolan dia sukunnya. Iya, do, di, du, bal. 1, 2, 3. Do, di, du, bal, bal, bal. Do di do bab. Do di do bab. Dodi. Oh, ngeri gitu. Lagi pamang. Do, di, du, bal. Jadi dia yang hurufnya tebal itu apa sih? Isti'ala, ya isti'ala. Jadi pamang walaupun dia di kasroh, dia tebal. Do, di, di, gak nyihir. Di, Kualat karena dia ganti. hurufnya, iya isti'ala itu walaupun di kasroh tetap tebal. Do, di, du, bal, bal, bal. Huruf roh ya, huruf roh ada. Ini tak. Emang dia. Enggak. Do, di, du, bal, bal. Huruf tebal itu identitasnya biasa. Bal, bal. Itu biasa ya. Huruf tebal itu kan ada 7. Ya. Benar ya? Istilah huruf goin, huruf fo, huruf boy, huruf o, huruf do, sama huruf sod. Roh nggak termasuk karena dia masuknya ke istilah. Dua. Bisa dia dua apa sih? Harusnya didepankan pakai. Ya hukum. Ya sama, maksudnya nggak apa-apa kalau ada yang ini. Di sini nih, Mau Wiwin. Nanti mulutnya nggak usah dibikin-bikin. Do, Iya. do, di, Bukan dibikin di, bikin. di, Gitu kan? di, Jangan Ustazah, di sini seperti itu enggak. do. Iya, jadi menjelaskan ya Pak, huruf-huruf tebal itu kan disebutnya juga huruf-huruf isti'la. Ya, Apa istilah? isti'la. Isti'la ya. Huruf isti'la itu ada 7. Kalau kita ngelihat dari makhorijul huruf gitu, di huruf halki atau huruf tenggorokan ada 2 huruf yang huruf tebal itu. Ada ko sama ghain. Yang di huruf pangkal lidah ada huruf ko. Kan dia pangkal lidah ada 2, ko sekarang. Yang tebalnya hanya ko gitu ya. Yang tepi lidah kita kan baru sampai tepi dot, hanya ada huruf dot karena memang tebal dia gitu huruf dot. Yang jasaya nggak ada huruf tebalnya, huruf istifal semua. Dan yang huruf-huruf ujung lidah itu kan ada lanaro, ada tadako, ada sado, ada zasa. Yang ujung-ujungnya aja Pak ya. Ada po, ada bo, ada sod. Huruf udah gitu ya. Kalau huruf dia bisa istifal, bisa isti'la, tergantung sama sisi dan kondisinya. Pro ya. Ada 3 sih sebenarnya, ada 3 huruf dia yang bisa istifal, bisa istiqlal, bisa tipis. Antaranya alif, lam, dan ro. Kalau huruf alif bisa atau ikuti huruf sebelumnya. Akan hurufnya dia huruf lah berarti dia tebal gitu. Kalau dia hurufnya istifal dia huruf tipis. Kalau huruf lam dia bisa istifal, bisa isti'la, ada tafdul jalan Allah ya, ketika bisa tebal atau tipis. Ketika tebalnya dia sebelumnya harokat fathah dhammah ya Allahu. Sedangkan ketika dia berharokat istifal gitu. Gitu ya Pak. Yang huruf ro, nulis ya Pak. Huruf ro dia ada nih, ada rumusannya lagi. Huruf ro gitu. Mulai dari awal situ istilah. Astagfirullah. Istilah.
ini huruf lam, ro. Iya. Maksudnya kan kita ngebahas huruf tebal huruf tipisnya dulu ya Pak ya. Maksudnya itu kan sambilan gitu tuh, berdampingan gitu tuh. Huruf ro itu yang sebelumnya Bu Wida pernah menjelaskan tentang huruf ya. Kalau ini kan memang secara teorinya dan bagus juga ada gambarnya. itu Jadi saya semacam apa sih jaga skema. Dan sambil dipraktikin kayak di surat Al-Ikhlas karena kan kita Otak. Qul huwallahu. dan benernya gimana? Wow. Enggak yang gitu banget juga sih Pak. Cuma kan balik lagi ya, wow itu huruf bibir yang dua bibir wa. Itu wa, huruf waw gitu. Jadi ketika fathah dia wa. Qul huwallahu. Benar itu. Iya. Wow. Bukan qul huwa. Tarik kan gitu kan. Kalau itu tuh ma Banyak kan Iya, betul. Goil ho. Perhatikan pas aja. Allah. Iya, sebenarnya kan huruf alif ketika fathah tetap bukan alif ya, hamzah ya. Hamzah ketika fathah bunyinya a gitu, bukan Allah, tapi a, Allah. Oh, qaf, dot. Oh, do. Sad. Sifat sisanya. Itu loh Bu. Bilang. Gitu. Sifat sisanya. Iya, berarti kita belajar yang ketika kasroh ya Pak. Oke aja di sini. Kalau di sini kan belum ada kasroh nih. Satu kan. Iya. Satu dulu ya. Dia nggak bunuh ya. Satu kan pokok bahasa huruf hijaiyah berharokat fathah disambung, huruf hijaiyah harokat fathah disambung, huruf hijaiyah asli. Ya. Dan angka-angka berdasarkan yang di satu melewati satu. Ini dibunuh yang tadi sampai iya, boleh. Boleh diulang ada. Nggak apa-apa ya, Bapak Ibu semuanya. Nggak apa-apa banget. Ulang deh, Mafarijul huruf al-jauh. Ya kan pertama kan al-jauh kan ya Pak? Iya. Nah, al-jauh artinya jauh. Al-jauh apa Pak Ibu? Rongga mulut atau kerongkongan. Huruf-huruf jar adalah huruf-huruf mad. Huruf mad itu apa aja Pak? Alif, waw. Kalau di Quran Utsmani biasanya huruf alif, waw, ya, mad ini dia nggak ada harokatnya ya Pak, nggak ada tanda sukunnya. Dia salah satunya fungsinya untuk membedakan antara waw dan ya yang lin sama yang mad gitu. Makanya kalau yang di Utsmani dia nggak ada tanda sukunnya. Kalau yang lain itu anak kalau Quran Utsmani. Kenapa? Ya orang lagi belajar Utsmani, saya juga belum menguasai. Berarti sih pinter Enggak begitu. Bener kan? Oh, Pak, berarti motivasi buat Pak Umar belajar Al-Quran Utsmani gitu. Kalau kita berkaitan belajar hukum tajwid, huruf itu memang baik pakainya Al-Quran Utsmani sih Pak. Kan ya kalau ada saya gitu dari Ustadz Puri juga sama kayak gitu. Apa? Karena memang saya kasih dari sana ya. Lain sini lagi ya. Huruf alif atau kerongkongan lambang mulut itu ada alif, ada waw, ada ya. Itu pokoknya berarti fungsi atau gitu. Karena nanti waw dia bisa masuk syafatain, bisa masuk huruf atau lisan. Di sini ya Pak, huruf itu sandaran. Nggak ada sandaran itu paham nggak? Ya nggak ada sandarannya, tempelannya. Kayak misalkan dia ada tempelannya
tengah nempelnya ke langit atas gitu. Sedangkan kalau dia sebagai huruf kayak gini contohnya. Ba. Nggak ada sandar. Jadi ya bi. Nggak ada sandarannya gitu. Jadi makanya dia ke rongga mulut gitu tuh ininya makhrajnya. Ya, maksudnya nya nggak ada sandarannya, ya-nya ada sandarannya, wawunya juga ada sandaran mana? kayak ba. Enggak, maksudnya ditulis juga. Jadi kita bisa kebayang kan itu kan katanya nggak ada sandaran. Nggak ada sandaran. Tulis masih nggak ada yang nempelnya gitu tuh Pak, kayak ba. Ba kan dia dua bibir kan. Berarti kan nempelnya ba. Atas sama bawah. Itu kan bersandar gitu. Iya. Sedangkan ta sama ta itu ujung di pangkal gigi di atas antara gusi sama gigi gitu. Atau kalau enggak tempat keluarnya gigi ta itu gitu. Ta itu kan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Kalau yang ini dia alifnya nyandarnya kemana gitu. Karena memang sandarannya alif yang mad itu sandarannya. Yang mad ya Pak ya. Kalau waw, huruf wa, wi, u itu ada sandaran. Dia dua bibir monyong gitu. Juga sama ya, yi, yu. Tengah lidah ke langit-langit atas gitu. Apa yang huruf ini? Ini ada sandarannya 3 huruf. Ya. Tadi itu. Karena yang jomblo Astagfirullahaladzim. Kodenya ya. Makanya dia ada di jauh ini nih Pak. Nggak mulut atau kerongkongan gitu. Pak, sampai sini jauh. Ada yang ditanya lagi? Pokoknya kalau dia berfungsinya alif wawiyahnya itu berfungsinya sebagai huruf mad, berarti dia makhrajnya al-jauf gitu. Paham nggak Pak? Misalkan bu, berarti kalau misalkan suruh mulai gitu, alifnya bibir rapat, alifnya berarti al-jauf gitu tuh. Sama yang bi gitu, bi-nya dua bibir rapat, ya-nya al-jauf. Sama yang bu-nya juga, yang bu-nya dia dua bibir rapat, yang waw-nya al-jauf. Beda kecuali kayak kita wa ida gitu, nya berarti dua bibir monyong, bukan al-jauf lagi, asyafatain gitu maksudnya. Paham nggak Pak? Itu kalau Dalam kayaknya bunyi. enggak di maksudnya Enggak, pemandangannya kalau ada contohnya enak kalau hanya sebatas penjabaran doang mah Ditulis. agak susah menggambarkan gitu. Kalau saya tipikalnya lebih ke praktik gitu. Insya Allah. Berarti praktek Pak. Hmm. Tapi kita belum ke ini ya. Nanti berarti pas ketika di buku 2 kan udah belajar panjang loh. Udah belajar panjang kan yang di tilawati 2. Berarti kita nanti ini tuh bahasanya ke situ tuh. Sekarang kan lanjut ya ke makhraj dulu ya. Lanjut. Apa mau langsung praktek ke al-jaufnya Pak? Boleh. Kita buka tilawati 2-nya berarti. Dua langsung aja lah. Oke. Sambilan aja ya. Berarti maksudnya materinya kita sesuai dengan makhorijul huruf berarti. Iya. Halaman 20-an ya Pak, kalau nggak salah. Kalau yang bacaan panjang pendek itu. Ini sampai 9.15 ya. Sekarang jam berapa? Langsung nggak mau tambah. 10 menit lagi, Bu. Ya 20. Ya kali ini bagian yang baca Al-Quran. Iya, nah itu seharusnya ini sekarang Tariada. Enggak, sebenarnya Mbak ini biar Bu Wiwi. Enggak, kan ini langsung praktek Pak. Apa praktek Pak? Langsung praktek. Maksudnya kalau kalian emang baca gitu, kalau apa tadi mengaitkan dengan materinya nggak apa-apa. Boleh. Kayak yang di halaman 20 kan ba-nya dua bibir rapat ketemu sama ditambahin tanda panjang alif ya Pak. Ba berarti kan dia mad tobe ini. Bener nggak? Iya, ba gitu tuh ya. Itu kan mad tobe kan? Berarti yang alifnya dia al-jauf gitu. Ini mah masih alif sih, belum ketemu Ini ya. cara bacanya gimana variannya yang benar? Yang mana? Ba atau baga gimana? Yang benar. Hah? Itu. Ba. Jadi Makanya dia dikasih tanda ini kan, biar nggak nyambung. Kalau Baba kan ada tulisannya gini. Ba. Bisa aja tulisannya gini. Baba ya. Makanya dikasih jeda dia. Gitu Pak. biar jelas kan. Mm-hmm. Ada undang-undang. Kadang anak-anak tuh kan yang sudah lancar tuh Tata. ini kok Mam.
Iya, kadang anak-anak tuh yang sudah lancar mah bacaannya wa ta'ala ya tawar, dia nggak nafas dulu, langsung nyambung aja tentang dafal. Anak-anak tuh kadang gitu, makanya suruh berhenti dulu kalau dia lancar. Ya lanjut Praga. Sebenarnya Bu saya itu ya, ini tuh biar nggak ke dalam, maksudnya kan pokok bahasanya kan gini Cak. Iya. Jadi hanya sekedar makhluk-makhluknya aja. Kalau untuk pendalaman mah nanti gitu tuh. Cuman udah di awal dengan ini udah digoreng setengah ya udah. Tapi waktu nggak ada. Karena saya mau mengaitkan ini dengan karena insya Allah Iya, bapak kan punya dulu maksudnya berkaitan Pak, jauhnya contohnya apa gitu. maksudnya kalau untuk istilah ini makan dulu, makan karena huruf dijilid satu itu kan ini semua kan. Iya, tapi kita tetap dites untuk cara bacanya Pak, sesuai dengan makhrajul hurufnya kan. Jadi kan tebal tipisnya gitu. Kan kita harus udah anak-anak mungkin ke anak-anak gitu tuh kita nggak usah nyampein materinya, tapi tetap kita sampaikan huruf-hurufnya sesuai dengan makhrajnya gitu tuh. Jadi kan kalau forumnya kita itu memang udah seharusnya, kalau Tapi ke harus forumnya waktu khusus sebenarnya mah 2 Ini jam Pak gitu loh, 2 jam. iya kalau di forumnya anak-anak memang belum gitu, apalagi yang kelas 1 ya, cuman tetap kita perdengarkan sesuai dengan makhrajnya gitu. Sekali kali masih belum bisa ngikutin ya udah aja gitu. Tapi kan ada beberapa anak tuh memang yang bisa cepet ngikutin ke kita gitu tuh, termasuk huruf-huruf tebalnya gitu tuh. Itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bagaimana nih berangkat? Baik, karena penjelasannya sekarang berganti dengan peraga ya. Sebelumnya pasti bapak-bapak ibu sudah bisa lah, masa apalagi Pak Udi juga bisa. Insya Allah. Karena bisa istin namun ketahuan baru bisa. Oh, nanti ini mah. Enggak gitu lah Pak Umar. Jadi Pak Umar begitu. Bisa tapi sampai ketahuan oh. Benar benar. Iya iya. Sebenarnya saya juga masih belajar sih. Apalagi peraga-peraga ini kan baru-baru ini tuh. Dulu mah nggak pakai peraga. Apalagi saya waktu pertama ngambil di juara tuh kalau pakai peraga habis balik ke peraga tuh ke kamar mandi ngebersihin kaos, benar inget ya. Rocky. Biasanya 15 menit. Oke, biasanya anak-anak tuh seneng sama yang pertama kita kalau ngajar peraga tuh kayak ada penyemangat lah gitu. Terus kalau belajar peraga kata Pak Hikmat itu kita yang memandu itu sudah fokus memandu saja. Nah yang anggota lainnya apa ya? Ditertibkan anak. Gitu. Seperti ini Pak Umar kayak mukoyam juga Pak Umar sebenarnya mah kalau kita udah fokus ngajar apa kayak alma surat udah kita fokus alma surat biar kita yang keliling tuh yang lainnya benerin anak suruh baca ini karena kalau baca kita sambil menentukan anak tuh kadang-kadang kita ini kan ya kita yang fokus nggak fokus ya anak-anaknya juga jadi semuanya nggak fokus ini gitu jadi ketika peraga mohon bantuannya ya ibu-ibu ya saat misalkan ibu lagi peraga biar saya menentukan gantian ataupun sebaliknya gitu dan yang lainnya juga gitu jadi langsung aja kita ke peraga jilid 1. Biasanya anak-anak tuh kalau yang belum tahu kita kasih tahu dulu ini bunyinya a ini bunyinya a terdengar sepele sama kita cuman kalau buat anak-anak tuh seneng banget itu Bu apalagi kelas 1 ya kan ini ya sepele sih buat kita mah tapi kalau buat anak tuh kan Sampai ada sepele itu terus. iya maksudnya kalau yang udah maksudnya terus ini juga dikasih tahu ini bunyinya ba kita ulangi lagi terus dikasih tahu kayak tadi Bu Wiwi ya ini kan sambilan maksudnya kalau ba itu ini bertemu ini anak-anak bibir bawah bertemu bibir atas coba ba tapi anak-anak tuh ada yang ba tapi jangan terlalu ditekan anak-anak biasa aja ba nah, gitu aja sudah mari kita baca bismillah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Nah usahakan temponya itu agak lambat teman-teman ya Bapak Ibu sekalian
walaupun ya kita udah jago bahasanya udah anunya banyak lagi gitu tapi tetap ya anak-anak tuh kalau anak-anak kita agak cepat, anak-anak lebih cepat. Ya percaya aja. Kalau kita agak cepat, anak-anak lebih cepat. Kalau kitanya agak lambat, anak-anak sedang pasti. Karena anak-anak tuh kita tingkat ini apa? Kayak jadi kayak ngeburu-buru gitu tuh anak-anak mah. Makanya saya kalau mengajarin anak-anak tuh Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya juga pengen cepet mah gitu. Cuma anak-anak udah. Aba 1 2 3 aba aba yuk aba langsung di sini alif ba 1 2 3 alif ba alif ba